Baik, oke, terima kasih Pak Brahma. Suara saya terdengar dengan jelas? Aman, Bu. Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teristimewa Bapak Ibu orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Terima kasih pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu berkenan untuk meluangkan waktu bersama kami melalui tatap maya ini dalam rangka sosialisasi AIMSIS. Sebelum melanjutkan, mungkin untuk supaya berjalannya kegiatan ini dengan lancar, mohon Bapak Ibu ketika ada yang sedang berbicara, mikrofonnya untuk dimatikan dulu, dan apabila bisa berkenan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya ya. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Yohanes, lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Pak Brahma, kemudian prakata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita Bapak Yakobus Sutarno, kemudian lanjut ke pemaparan akun SCH oleh Bapak Stefanus, dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang fitur AIMSIS oleh Ibu Cindy, selanjutnya lain-lain dan tanya jawab, kemudian penutup. Baiklah, mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6. Selamat pagi rekan-rekan kerja. Selamat pagi dan salam sehat buat anak-anakku semua yang ada di rumah. Marilah kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan lewat doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat, rahmat yang boleh kami rasakan sampai pagi hari ini, pada bulan ini. Pada pertemuan kali ini, kami mohon berkatilah dan berilah kelancaran kepada kami, agar rencana usaha yang akan kami lakukan pada bulan ini, terutama dalam sosialisasi akun AIMSIS kepada orang tua, siswa, siswi kelas 1 sampai 6, juga informasi-informasi yang lain yang akan kami sampaikan dalam pertemuan pada pagi hari ini. Secara khusus kami juga berdoa bagi siswa-siswi kami yang sedang mempersiapkan penilaian tengah semester 1 dalam bentuk proyek, dalam bentuk tes, dan dalam bentuk keterampilan lain. Semoga mereka semua diberi kesehatan, diberi semangat untuk tetap melakukan tugas-tugas yang telah diberikan. Terima kasih Tuhan juga atas penyertaan-Mu kepada orang tua, siswa-siswi kami yang sampai saat ini selalu mendukung dan memberi semangat dan banyak hal kepada kami dalam tugas dan pelayanan kami. Terima kasih juga pada kesempatan ini banyak orang tua siswa-siswi kami yang bisa hadir dalam pertemuan pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Pak Brahma. Silakan Pak Brahma.
Baik, saya siapkan sebentar. Oke, silakan Bu. Terima kasih Pak Brahma. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan prakata dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Yakobus Sutarno. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ani. Suara saya bisa didengar? Terdengar Pak. Ya, terima kasih Bu Ani yang suaranya begitu semangat, terdengar jelas untuk memandu acara kita pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan saya mengucapkan selamat pagi pada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Selamat pagi yang istimewa para orang tua siswa yang sekarang berada di rumah masing-masing atau bahkan di mana tempatnya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf jika Selamat waktu, pagi Pak. iya terima kasih. Mohon maaf jika waktu kami mengganggu acara Bapak Ibu, acara keluarga Bapak Ibu, namun karena memang kami punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan hal-hal yang sifatnya terkait perkembangan sekolah, maka hari ini kita bertemu meski dalam satu layar. Dan untuk itu sekali lagi untuk anak-anak juga mungkin yang ada di samping mama papanya juga selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Selamat Hari pagi ini juga, Pak. dan seterusnya anak-anak kita sedang melaksanakan PTS yang pertama. Ya. Mohon dukungan, mohon support untuk anak-anak kita. Dan hari ini satu topik yang akan disampaikan, tidak ada topik lain, yaitu sesuai dengan undangan kita akan mensosialisasikan tentang aplikasi IMSIS. Apa itu IMSIS? Ini dari bahasa Inggris ya. Academic Information Management System. Dan ini mungkin bisa berarti sistem manajemen informasi akademik secara online yang mampu mengadaptasi atau beradaptasi dengan sistem sekolah, ya, ataupun mungkin isi daripada sekolah, termasuk kurikulumnya. Nah, tentu Bapak Ibu yang saya hormati, penggunaan IMSIS ini bukan tanpa dasar untuk sekolah-sekolah yang memang visioner, untuk sekolah-sekolah yang memang sudah menatap ke depan akan seperti apa. Dan SD Sudarso tentu tidak akan stagnan, tetap berdiam di situ terus, ya.
Karena di abad 21 seperti sekarang ini, mungkin perubahan dan perkembangan zaman itu menuntut kita untuk terus berjalan, bahkan berjalan lebih cepat, atau bahkan mungkin berlari. Ya. Terus untuk mengikuti perkembangan zaman. Di mana pelajaran berbasis IT, ya, administrasi berbasis IT, manajemen berbasis IT itu merupakan dampak iringan yang memang harus kita ikuti. Ya. Supaya apa? Supaya memang kita sesuai visi misi sekolah kita, bahwa kita adalah sekolah-sekolah yang memang siap untuk mengadakan perubahan. Dan Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita semua sekarang, baik anak-anak, Bapak Ibu sendiri, dan kita sebagai stakeholder yang ada di sekolah, sedang berada di masa itu. Sedang berada di saat ini. Saat di mana kita mengalami beberapa perubahan, ya. Saat di mana kita dituntut untuk terus maju. Sekolah harus mampu melihat ke depan, ya, terkait dengan perkembangan teknologi ini. Dan IMSIS merupakan hal yang memang mungkin untuk beberapa orang tua yang pernah mendengar, atau mungkin juga punya aplikasi, atau mungkin juga ada orang tua yang memang baru mendengar apa IMSIS itu. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini merupakan kesempatan yang istimewa buat kita, kesempatan yang baik. Sekolah dalam hal ini mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mengenal dan memahami apa itu IMSIS. Karena ke depan IMSIS itu harus familiar dengan kita sebagai orang tua murid di Sekolah Yosudarso, familiar juga dengan anak-anak, sehingga kata IMSIS ini semuanya itu sudah merupakan hal yang menjadi biasa. Kita akan memperoleh banyak informasi tentang sekolah, Bapak Ibu, tentang kurikulum, ataupun tentang keberadaan atau perkembangan capaian anak-anak didik kita. Ya, melalui fitur-fitur yang ada, yang nanti mungkin akan dijelaskan apa-apa saja fitur yang berada di dalam aplikasi IMSIS ini. Intinya mari kita mulai mencoba melalui fitur-fitur yang sederhana saja dahulu. Ya. Karena nanti informasi tentang sekolah itu ke depan akan berada di dalam genggaman tangan Bapak Ibu semua. Beberapa hari atau bulan silam, memang dari IMSIS sudah berbicara sekilas pada saat pertemuan dengan para orang tua siswa melalui layar yang diadakan di aula, tetapi itu hanya sebatas perkenalan dari IMSIS. Dan kalau toh pertemuan hari ini kita akan jauh lebih mengenal lagi IMSIS, ya, lebih kepada aplikasinya, penerapannya seperti apa, dan lain sebagainya. Ya. Untuk penerapannya, semua siswa nanti, Bapak Ibu, anak-anak kita sebanyak kurang lebih 500 orang, itu mereka akan mendapatkan ya semacam username dan kode ID-nya masing-masing yang sifatnya rahasia. Karena ini nanti akan, mungkin lebih jauh nanti akan dijelaskan oleh Bapak Stefanus. Jadi intinya bahwa perkembangan IT ini semakin dekat dengan kita, termasuk sekolah mengambil peran di sana untuk memudahkan komunikasi, ya, terkait sekolah, terkait anak-anak, ya, lebih efektif, efisien, karena Bapak Ibu mungkin tinggal klik saja di sana nanti.
Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk perkembangan kita semua, anak, orang tua, dan sekolah. Ya. Dan semoga dari pertemuan kita hari ini tentang AIMSIS, kita semua mendapatkan pelajaran, lalu kita bisa aplikasikan bersama-sama ya untuk membangun kemajuan sekolah kita, kemajuan anak-anak kita, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi AIMSIS hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan kita semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Tarno untuk pemaparan, untuk sambutan dan penguatannya. Baiklah, mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan acara sosialisasi ini dengan mendengarkan pemaparan dari Bapak Stefanus, akan memaparkan tentang akun sch.id. Bapak Stefanus, dipersilahkan. Terima kasih Bu Ani. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan, kita akan sama-sama belajar mengenai penggunaan akun SCH dan sekaligus juga penggunaan untuk AIMSIS nantinya. Mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Silakan Pak. Ini apakah sudah terlihat? Ya. Ya. Sudah. Baik. Akun SCH itu adalah akun yang dimiliki oleh sekolah semenjak pandemi. Pada saat kita pandemi pada waktu itu, sekolah ini berusaha tetap melayani masyarakat, tetap masyarakat sekolah maksud saya. Sifatnya akun SCH ini bersifat akun yang pribadi sebenarnya, akun privat pribadi yang dimiliki oleh siswa. Dan akun SCH ini sendiri pada waktu itu digunakan hanya untuk sebatas Google Classroom pada waktu kita PJJ. Sekarang berkembang karena dengan kehadirannya akun SCH ini lebih memudahkan Bapak Ibu guru maupun siswa dalam mengakses atau melihat pembelajaran putra-putri kita semua. Dari kemudahan tersebut, namun juga kita perlu pahami bersama bahwa ada syarat untuk melakukan penggunaan di dalam HP khususnya. Karena HP diharapkan sudah memiliki pengunci layar atau pola layar, PIN maupun sidik jari. Jadi bisa menggunakan salah satunya, mau menggunakan pola layar silahkan, mau menggunakan PIN atau sidik jari dipersilahkan. Untuk penggunaannya, ketika kita menggunakan HP, itu kita seperti memasukkan alamat email pada umumnya. Tidak ada perbedaan sebenarnya cara pemasukan akun SCH itu. Yang mungkin menjadi pembeda adalah bagian depannya dari akun SCH. Bagian depannya ini biasanya ada nomor siswa, nomor induk siswa yang berasal dari sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan nama siswa. Nah, namun ada beberapa siswa, khususnya siswa yang baru, itu tidak menggunakan nomor induk siswa.
Ada beberapa yang tidak menggunakan nomor induk siswa. Karena apa? Karena pada waktu pembentukan alamat email itu siswa belum memiliki nomor induknya. Jadi kami pada waktu itu ambil kebijakan untuk beberapa siswa yang baru karena peruntukannya lebih cenderung ingin dipercepat sehingga kita memasukkan tanpa ada nomor induk siswanya. Adapun langkah-langkah untuk memasukkan akun SCH ini di dalam HP kita, yang pertama adalah kita masuk dulu di dalam aplikasi Gmail. Kita klik aplikasi Gmail-nya, kemudian setelah kita ke aplikasi Gmail, nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam tambah akun. Kita tambahkan akun, setelah kita tambahkan akun, sebentar, saya salah share, bukan yang ini. Sebentar, saya stop sharing dulu. Ya, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Kemudian setelah kita tambahkan akun lainnya, kita ke bagian yang berikutnya, yaitu setelah kita tambahkan akun di sini, kita ke bagian selanjutnya. Apakah layarnya bergerak, Bu Ani? Tidak, belum Pak. Belum ya? Sebentar. Ya. Kemudian kita masuk ke akun Google. Kemudian yang berikutnya kita masukkan email ponsel kita. Kemudian setelah itu kita klik ke berikutnya. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang orang tua murid kelas 2 sampai dengan kelas 6 mungkin tidak terlalu asing gitu ya, untuk akun email ini. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke Play Store. Untuk masukkan kita ambil Play Store. Kita cari setelah memasukkan email tadi, kemudian kita cari Play Store untuk memasukkan Google Classroom. Kita telusuri di dalam Play Store kita telusuri di sini untuk kita cari Classroom-nya. Kemudian setelah mencari Classroom, kita install Classroom-nya. Bentuk Classroom yang digunakan oleh SD Sudarso kurang lebihnya yang seperti ini, Bapak Ibu.
untuk classroom. Jadi selain MSIS, sekolah itu yang lama juga menggunakan Google Classroom. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita akan mendownload atau menginstal MSIS yang akan kita gunakan dan hari ini, mulai dari hari ini, untuk siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6, sama, kita akan masuk ke dalam Play Store, kemudian kita ketikkan pada telusur, kita cari MSIS, kemudian kalau di sini punya saya aktifkan gitu ya. Mungkin kalau di Bapak Ibu download. Di sini kalau di kami aktif, kalau di saya aktifkan, kalau di Bapak Ibu kemungkinan besar itu di download. Kemudian kita download di situ. Kemudian kita buka, maka tampilan yang akan muncul seperti ini. Nah, untuk alamat email, gunakan akun email SCH yang dimiliki oleh putra-putri kita untuk akun emailnya. Dan untuk kata sandi itu kita gunakan tanggal lahir, putra-putri kita, kemudian dilanjut dengan bulan, kemudian dilanjut dengan tahun lahir. Nah, untuk tanggal, bulan, dan tahun lahir ini semua berupa angka. Misal, akun di sini, akun SCH-nya, misalnya Stefanus gitu ya. Lahirnya misalnya saya itu di tanggal 01, kemudian bulannya misalnya bulan 11, kemudian tahun lahirnya misalnya 2014 misalnya. Kita tidak ada spasi, tidak ada jeda apapun, tidak ada tanda strip dan lain sebagainya. Penulisannya untuk password menggunakan tanggal, bulan, tahun, menggunakan angkanya yang kita masukkan. Untuk akunnya, ini akun SCH yang kita gunakan. Jadi misalnya akunnya Stefanus, ini akun Stefanus @SD Yosudarso Sudarso KRW .sch.id. Ini tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian kalau anak-anak biasanya di sini ada nomor untuk siswanya. Kemudian underscore misalnya Stefanus @sdsudarso.krw.sch.id tanpa spasi. Kemudian kita masukkan tadi kata sandinya tanggal lahir, kemudian bulan lahir, dan tahun lahirnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, setelah kita masuk di dalam aplikasi SCH, aplikasi MSIS, tampilannya kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau untuk pemaparan fitur-fiturnya akan disampaikan oleh Bu Cindy. Kemudian kalau kita akan masuk itu menggunakan PC, gitu ya, menggunakan PC atau laptop atau tablet, itu kurang lebihnya sama, Bapak Ibu. Untuk masuk ke akun Gmail-nya kita klik dulu bagian yang di atas ini. Klik di bagian atas ini, kemudian setelah kita klik pada bagian itu, kita masuk ke bagian penambahan akun. Kita masuk ke bagian penambahan akun. Jangan yang guys, Bapak Ibu, tapi yang add saja. Jadi jangan yang guys. Kenapa jangan yang guys? Kalau guys itu nanti
dia akunnya akan hilang lagi. Kita masuk ke bagian add. Kemudian setelah kita masukkan akun, dia akan masuk ke bagian sini. Kita check in. Setelah kita check in, kita masukkan email. Kita masukkan email SCH kita atau SCH anak kita. Kemudian kita next. Setelah kita next, kita masukkan password. Setelah kita masukkan, kalau untuk password SCH itu nanti menyesuaikan Bapak Ibu. Ada di dalam surat. Untuk siswa-siswi kita kelas 2 sampai dengan kelas 6 yang masuk di tahun pelajaran 2022 sampai 2023 ke atas, itu mereka sudah memiliki passwordnya. Nah, bagi putra-putri kita yang baru masuk di tahun pelajaran 2023-2024, kemungkinan ada yang sudah memiliki, ada yang belum. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, nanti bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Ibu Cindy untuk mencari passwordnya. Bagi siswa yang masuk di tahun pelajaran 2023-2024. Namun bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya masuk 2022-2023 ke atas, sampai dengan yang kelas 6 sekarang, itu menghubungi ke wali kelas. Kemudian yang berikutnya, kita pindah ke bagian switch. Setelah kita masukkan akun, memasukkan password, kita masuk ke switch, maka tampilannya akan berubah. Maka akan masuk switch atau masuk ya Bapak Ibu. Bisa ada yang switch, ada yang masuk. Kemudian akan berubah tampilannya di bagian atas itu menggunakan akun SCH yang tadi sudah kita inputkan. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalau kita akan mencari classroom siswa-siswi kita atau putra-putri kita, itu letaknya berada di bagian sini Bapak Ibu, di bagian titik 9 ini. Bagian titik 9 ini, kalau kita klik, kemudian di dalamnya itu ada classroom. Begitu. Nah, kemudian kita klik classroom. Itu nanti kalau kita klik classroomnya, bisa jadi tampilannya berbeda-beda gitu ya, karena tergantung jenjang kelasnya. Kalau ini jenjang kelas 6. Tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Itu untuk masuk ke dalam akun classroom. Nah, ketika kita mau membuka MSIS, tidak harus masuk ke dalam akun SCH, itu tidak harus kalau untuk MSIS. Bisa menggunakan akun apa saja. Untuk pada bagian Google Class, Google-nya di sini. Ini bisa menggunakan apa saja. Nah, untuk masuk ke MSIS, kita ketikkan di sini pada bagian pencarian, kita ketikkan MSIS. Kita nanti sudah kita ketikkan, kemudian kita masukkan akun MSIS yang SCH. Kalau di sini tulisannya MSIS, kalau nanti untuk putra-putri kita menggunakannya Google bla 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 @sdsudarso.krw.sch.id, nanti yang seperti itu. Kemudian masukkan passwordnya itu menggunakan tanggal, sama ya, tanggal, bulan, dan tahun lahir, kemudian kita check in.
Nah, apakah classroom yang lama terus seperti apa, Bapak Ibu? Apakah itu masih kita gunakan atau tidak? Nanti Bapak Ibu yang dari eh, kelas yang lama itu nanti akan menghidden. Jadi nanti itu kelas yang lama akan hilang. Kemudian akunnya untuk SCH tetap yang sama. Akun dari kelas 2 sampai dengan kelas 6 tetap menggunakan akun yang sama. Mungkin berbeda dengan siswa-siswi yang masuk di tahun ajaran 2023-2024. Sepertinya sudah pemaparan saya sudah terselesaikan seperti itu, Ibu Ani. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa lebih ditindaklanjuti di bagian sesi pertanyaan. Terima kasih. Baik Pak Stefanus, terima kasih untuk pemaparannya tentang akun SCH ya. Jadi untuk akun SCH itu untuk kelas 2 sampai kelas 6 masih sama seperti yang dulu ya Pak ya. Iya betul Ibu Ani. Kalau yang baru, Yang siswa hadir di tahun pelajaran 2023-2024. kalau yang siswa kelas 1 baru. Oke, terima kasih Pak Stefanus untuk pemaparannya. Selanjutnya pemaparan fitur IMSIS yang akan disampaikan oleh Bu Cindy. Silakan Bu Cindy. Ya, terima kasih Bu Ani. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan para orang tua. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Saya sebelumnya minta izin kepada Mama Gerardo, di mana akun Gerardo akan saya pakai untuk sosialisasi ini. Saya izin share screen. Apakah sudah muncul? Sudah Bu. Untuk pertama-tama yang kita harus siapkan, kita buka Google, di mana kita harus mengetik di sini, kita ketik imsis.com. Setelah muncul layar seperti ini, kita akan memasukkan email dan password putra-putri Bapak Ibu. Ya, kita masukkan username-nya. Setelah itu, kita masukkan password-nya. Setelah itu kita sign in, klik sign in, dan akan muncul seperti gambar yang di atas tertulis login as Geraldo Mayela Sewarto. Kita klik, dan muncul layar seperti ini. Fitur apa aja yang ada di dalam MSIS? Itu ada beranda, pengumuman, kalender, kehadiran, bahan ajar, dan tugas. Kita klik halaman beranda, akan muncul di sini jadwal mata pelajaran putra-putri Bapak Ibu, di mana dari hari Senin sampai Jumat sudah tertera pelajaran apa saja yang di hari Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Jumat, dan jelas dengan jam-jamnya, beserta mata pelajaran dan guru pengampunya. Untuk pengumuman,
Segala pengumuman yang ada di SD Yosudarso Karawang itu bisa Bapak Ibu lihat atau putra-putri Bapak Ibu lihat ada di pengumuman atau kalender. Untuk layar pengumuman akan muncul seperti ini. Misal seperti Pak Denny ingin menginformasikan kepada putra-putri Bapak Ibu untuk membawa bahan plastik atau nanti akan ada ulangan atau Bapak Ibu guru juga akan mengumumkan pengumpulan tugas bisa ada di pengumuman atau di kalender. Nah, ini tampilan di kalendernya. Sudah tertera di situ misalnya di kelas 6. Di kelas 6 di hari Rabu tanggal 6 itu ada pembelajaran pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga. Dan di mana juga Bapak Ibu guru akan mengumumkan mengenai tugas juga bisa Bapak Ibu lihat atau putra-putri Bapak Ibu lihat di tanggal tersebut. Selain itu di daftar kehadiran Bapak Ibu juga bisa mengecek putra-putri Bapak Ibu tidak masuk di hari apa. Apabila tidak ada kesesuaian, bisa Bapak Ibu menyampaikan kepada guru wali kelasnya. Dan di sini seperti tampilan Gerardo, M itu tandanya masuk. Apabila sakit, nanti akan tertulis S. Apabila I, itu berarti izin. Dan tidak ada keterangan akan tertulis A. Untuk terlambat juga bisa kami tuangkan di dalam aplikasi MSIS untuk mengingatkan berapa kali siswa atau putra-putri Bapak Ibu terlambat hadir ke sekolah. Untuk selanjutnya, fitur bahan ajar. Di sini bahan ajar semua mata pelajaran akan tertuang dalam MSIS seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Sunda, IPA, IPS, SBK, olahraga, bahasa Inggris, TIK, bahasa Mandarin, dan BK. Misal kita akan membuka pendidikan Pancasila. Kita klik di mata pelajaran yang ingin kita lihat. Di sini ada 4 materi atau 4 bahan ajar yang sudah dimasukkan oleh guru pengampu pendidikan Pancasila. Misalnya di tanggal 6 September, guru tersebut sudah membagikan buku atau materi yang sudah diajarkan atau yang ingin diajarkan. Kita bisa klik unduh atau di sini ada tanda preview. Kita bisa melihat dahulu sebelum diunduh. Kita scroll ke bawah. Nah, ternyata guru tersebut memasukkan buku. Berupa buku. Apabila Bapak Ibu ingin mengunduhnya, Bapak bisa klik di tanda unduh tersebut. Kita buka. Oke. Di sini juga ada tanda unduh. Kita klik. Sebaliknya kalau untuk materi, Bapak Ibu juga bisa melihat dengan cara yang sama, klik unduh. Kita lihat materi yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Kita buka. Ini yang buku tadi. Apabila berbentuk materi yang seperti ini. Belum bergeser, Bu Sin. Jadi apabila putra-putri Bapak Ibu tidak hadir atau berhalangan hadir ke sekolah, bisa Bapak Ibu membuka aplikasi MSIS tersebut
untuk melihat bahan ajar apa saja sih yang hari ini sudah dibagikan atau diajar di sekolah. Jadi bisa Bapak buka aplikasinya ataupun memang kalau bingung, Bapak Ibu bisa menanyakan ke guru wali kelas atau guru yang mengampu apakah bahan ajar atau materi ajar hari ini sudah di-share di MSIS. Sama halnya seperti mata pelajaran yang lain, seperti SBK. Di sini tertulis rangkuman, berarti ini hanya rangkuman atau materi yang diajarkan hari ini. Begitu seterusnya untuk bahan ajar. Untuk tugas, karena di MSIS itu aplikasi untuk muatannya tidak terlalu besar, jadi tergantung nanti guru pengampu itu akan meng-share tugasnya di MSIS atau Google Classroom. Biasanya Bapak Ibu guru akan menginfokan ke murid melalui WA. Untuk tugas sudah Bapak Ibu share di MSIS atau di Google Classroom. Nanti di sini akan terlihat tugas apa yang sedang berlangsung atau tugas yang sudah selesai dikerjakan oleh putra-putri Bapak Ibu. Kurang lebihnya fitur-fitur yang ada di MSIS hanya ada 6 fitur yang sudah saya jelaskan. Apabila nanti kurang mengerti, bisa ditanyakan. Terima kasih, Bu Ani. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Cindy untuk pemaparannya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand dulu. Balik, mending yang di chat dulu aja. Ya, yang di chat dulu. Kita baca dulu pertanyaan yang di chat ya. Mohon sebentar ya Pak Willy. Dari Pak Dwi Legowo, izin bertanya. Quote dari IMSIS, IMSIS adalah software as a service yang menghubungkan orang tua dengan guru sekaligus mengotomatiskan tugas administrasi guru. Anak dapat ID dan login. Apakah orang tua juga dapat ID dan login? Yang kedua, satu akun IMSIS bisa login di beberapa device. Antisipasi bila ortu tidak diberikan ID untuk login IMSIS. Silakan Pak Step atau Bu Cindy. Yang pertama apa Pak? Apa? Yang pertama tadi apa? Bentar. Yang mau menjawab apa sih? Ini Pak Dwi ya, dari pertanyaan dari Pak Dwi. Mungkin kita langsung aja dari Pak Dwi-nya ya. Oh, iya. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Bapak Ibu dulu sekalian. Jadi pertanyaannya memang sudah terwakilkan, cuman mungkin saya bahasakan secara ini aja ya. Jadi kan kalau quote dari IMSIS itu kan jadi intinya menghubungkan orang tua, guru, dan murid. Nah, jadi ketika anak dapat ID dan login, apakah orang tua juga dikasih? Tapi kalau saya lihat dari pemaparan tadi, kayaknya orang tua tidak dapat ID login ya, karena kan ID-nya pakai akun SCH. Jadi kemungkinan kalaupun saya download di handphone saya, berarti saya pakai akun SCH-nya anak saya. Pertanyaannya adalah, satu akun itu bisa di berapa device? Karena ada beberapa ditakutkan, karena ini bersifat pendidikan, jadi pasti sifatnya private, itu hanya satu akun, satu device. Jadi kalau memang tidak bisa, berarti ya saya harus istilahnya login dan logout di device atau di PC begitu Pak. Ya cuma tanya itu aja. Apakah orang tua punya akun? Kalau tidak, apakah bisa satu ID di beberapa device? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dwi. Mohon maaf, saya tadi kurang fokus karena saya baru membenarkan absensi tadi ya. Daftar hadirnya ternyata tadi begitu dibuka oleh Bapak Ibu, masuknya hanya di kelas 1A gitu. Siap. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Dwi. Ini
apakah kita itu harus memiliki beberapa device atau tidak gitu ya. Jadi kalau saya biasa lakukan, saya biasanya menggunakan satu device, tetapi saya bisa membuka akunnya Bu Murti, bisa membuka akunnya Bu Cindy, Bu Ani. Gitu. Jadi satu device itu kalau untuk yang pertama untuk yang Google Classroom itu bisa kita pilih pada bagian pojok kanan gitu ya, pojok kanan atas di Classroom-nya, kemudian kita klik di situ. Di situ ada pilihan kita akan menggunakan akun yang mana untuk masuk ke Classroom-nya. Kalau untuk MSIS juga kita bisa logout terlebih dahulu, bisa logout keluar dulu, kemudian masuk lagi menggunakan akun anak kita yang lain. Jadi kita harus logout terlebih dahulu, baru kemudian masuk kembali. Kalau pengalaman saya menggunakan dua aplikasi ini seperti itu, Pak Dwi. Mungkin kalau Bu Cindy mau menambahkan, dipersilakan, Bu Cindy. Sudah sepertinya Pak, sudah dijawab oleh Pak Stefanus. Oh ya, satu lagi, saya kalau misalnya di browser, Bapak Ibu mencari di dalam browser, yang tidak kalah pentingnya itu kita usahakan mencarinya itu di Chrome, gitu, Google Chrome. Itu jauh lebih mudah dan biasanya tidak terkendala sana sini. Karena kalau untuk Classroom itu sendiri dan akun SCH itu sendiri kan memang punya Google juga seperti itu. Itu Pak Dwi. Baik Pak, terima kasih. Tambahan aja Pak, mungkin Pak barusan saya ngetes ini di HP saya sama HP anak saya, jadi satu akun bisa dibuka di beberapa device bersamaan. Tapi kalau satu device beberapa akun, kayaknya memang harus login, logout. Demikian Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Untuk yang kelas 2, yang sudah punya akun SCH. Tapi saya gimana nih cara masuknya? Mungkin seperti ini Bapak. Yang sudah punya akun SCH bisa masuk menggunakan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya putra-putri kita. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Step dan terima kasih Pak Dwi untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Ini saya baca dari chatan dari Puspa Dewi. Password untuk MSIS berapa digit ya Pak? 8 digit ya? Iya, untuk password masuk ke dalam MSIS menggunakan tempat tanggal lahir. Misal tertulis kita lahir di tanggal 23 Maret 1987, tertulisnya 2303 1987. Untuk password dan user MC sendiri akan kami bagikan di hari Senin. Tetapi untuk kelas 1 berhubung belum memiliki akun SCH, sudah kami bagikan di hari Senin kemarin. Tapi untuk kelas 2 sampai kelas 6 karena sudah memiliki akun SCH, jadi akan kami bagikan di hari Senin. Begitu Bu Ani. Ya. Terima kasih Bu Cindy. Dari chat masih ada. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, silahkan. Ada di chat dari Krisman dan Nanik. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk siswa yang pindahan akun SCH bagaimana? Ya, terima kasih Bu Ani. Untuk yang siswa pindahan bisa hadir ke sekolah atau menunggu hari Senin kita bagikan akun SCH-nya. Terima kasih. Markus Jamadair Damanik, silahkan Pak, mau bertanya apa? Markus Jamadair Damanik kelas 1C.
Mau bertanya silakan. Kok AMC saya nggak bisa login ya? Ya, ya untuk masuk ke login MSIS, Bapak Markus ya, ini Bapak atau Ibu bisa masuk ke Google, ke Chrome-nya yang seperti sudah dijelaskan tadi. Bentar ya, saya share screen lagi ya Bu Ani. Silakan Bu. Belum ya? Saya mendadak grogi sih. Oke. Sudah muncul? Sudah. Ya, Bapak Markus, kita bisa buka Google Chrome kita, langsung klik di bagian, tulis di bagian atas msis.com. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, email dan password dimasukkan yang sudah dibagikan kemarin. Jadi username-nya memakai SCH, password-nya tempat tanggal lahir. Begitu. Terima kasih Bu Ani. Oke, gimana Pak Markus? Nanti mungkin dicoba lagi ya. Terus ada pertanyaan dari Violita. Pak, kalau lupa sandi akun SCH bagaimana Pak? Pak Stepanus mungkin bisa jawab. Ya, itu kalau lupa akun SCH bisa chat ke saya, ya, ke nomor WA saya. Kemudian nanti akan saya reset password. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi gitu ya, kalau lupa passwordnya bisa chat ke Pak Stepanus, nanti akan di reset password, gitu ya Pak. Kemudian Kemudian kalau misalnya tidak punya atau Bapak Ibu tidak memiliki nomor WA saya, bisa melalui wali kelas juga ya Bu Ani ya. Oh iya, bisa melalui. Kemudian saya juga sekalian menghimbau Bapak Ibu untuk ikut juga mengisi daftar hadir. Ini ada beberapa hasil dari saran orang tua yang beberapa yang membangun juga untuk putra putri kita. Terima kasih Bu Ani. Siap Pak. Dari Musa, maaf Bu, mungkin untuk langkah-langkah bisa dicatkan di grup WA masing-masing kelas agar mungkin lebih jelas. Terima kasih. Dari Helena, selamat siang Pak, mungkin nanti perlu di-share lagi langkah-langkah login-nya. Ya begitu Bu, mungkin nanti minta di-share langkah-langkahnya, nanti di-share di kelas gitu ya, di grup kelas. Ya, nanti kita akan sharekan yang presentasi kita ini tadi melalui Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silahkan. Bu Ani mau tanya. Oh iya, silakan Bapak siapa? Orang tua Gervasius Carlo. Silakan Pak, bapaknya Carlo ya, silakan. Enggak, tadi balik yang Bu Cindy tadi. Tadi ketika udah masuk ke websitenya AIMSIS, ketika loginnya dengan menggunakan akun SCH, itu kan sudah masuk. Nah, berikutnya kita masuk ke AIMSIS-nya SD Yosudarso. Lah, loginnya itu apa ya? User pengguna sama passwordnya itu? Apa memang nunggu dibagi hari Senin atau bagaimana Bu ya? Ya, nanti terima kasih Bapak Carlo yang sudah mengajukan pertanyaan. Nanti tunggu di hari Senin ya Pak ya untuk memasukkan login MSIS-nya menggunakan username dan tempat tanggal lahir. Apabila di saat memasukkan username dan password-nya ada kendala, mohon info ke saya agar saya bisa menyampaikan ke pihak MSIS bisa di reset password-nya. Begitu Pak Carlo. Oke, terima kasih Bu Cindy. Sama-sama Bapak. Ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi?
Ada dari chat, maaf Pak, kolom absennya di mana ya? Sepertinya untuk mempercepat setor HP kayaknya Bu ya. Bagaimana Pak? Untuk mempercepat prosesnya, alangkah baiknya setor handphone ya Bu ya. Star handphone. Gimana Pak? Pas. Hari Senin kita lakukan setor handphone gitu Bu. Gimana Pak Staf? Untuk hari Senin kita lakukan untuk mempercepat prosesnya setor handphone. Ya, kita coba aja Bapak Ibu. Ya, coba aja dulu ya. Masing-masing gitu kan. Kalau nanti memang tidak bisa, ya hari Senin bisa menemui saya atau di sini. Iya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada kendala, sepertinya tidak perlu mengambil nomor pendaftaran untuk masuk ke situ gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita memasukkan akun SCH, gitu, akun SCH itu kita harus punya, untuk di HP ya khususnya harus punya apa, sidik jari untuk membuka layar atau PIN untuk membuka layarnya, itu wajib ada untuk yang SCH. Ayo. Plus juga untuk yang Classroom, kelas 1 apakah masih menggunakan Classroom atau sudah beralih ke fitur, ini sekalian menjawab dari Ibu Puspa Dewi. Untuk Classroom masih bisa pakai yang kelas 1, apakah beda lagi? Untuk Classroom nanti akan dibuat baru oleh Bapak Ibu wali kelas atau bidang studi, karena AMSIS ini ada kapasitasnya untuk penguploadan. Jadi kalau untuk penguploadan yang besar menggunakan beberapa 50 mega ke atas itu lebih prepare untuk menggunakan yang Classroom. Jadi itu apakah menggunakan Classroom ataukah menggunakan AMSIS itu dikembalikan kepada kebijakan Bapak Ibu guru kita. Seperti itu. Untuk masuk tadi ke akun AMSIS, gunakan akun SCH-nya putra-putri kita, kemudian passwordnya itu menggunakan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Kalau lahir di tanggal 3 Maret itu misalnya gunakan 03. Harus ada angka nolnya untuk passwordnya. Baik, Pak Stefanus. Jadi untuk Pak Francesco ya tadi ya, dicoba dulu ya. Nanti kalau memang sudah tidak bisa ke sekolah dibantu ya. Oke, terima kasih Bu, soalnya udah dicoba dari tadi. Jadi ya, untuk yang tanggalnya 1 digit dan bulannya 1 digit, di depannya diberi 0, barangkali begitu ya Pak Step kan? Iya betul Pak Taru. Atau mungkin Bapak Francisco Sirait ya? Bapak Francisco Sirait tadi, papanya siapa? Dari tadi pagi juga sudah dicoba Pak untuk mengaksesnya, cuman masih ya belum maksimal Pak dan belum bisa. Oh gitu, itu untuk masuk ke AMSIS ya Pak ya? Baru dicoba akun SCH Pak, belum ke AMSIS Pak. Oh baru supaya dicoba bisa masuk ke Google Classroom-nya. Oh gitu. Kelas 1 ya? Yang kelas kelas 1. Kalau untuk yang masuk ke Classroom maupun ke SCH, di kelas 1 itu ada Bu Ani yang bisa juga ditanya Pak Francis. Itu juga Bu Ani itu sudah prepare dari 3 tahun yang lalu kalau untuk akun SCH maupun Classroom. Saya pikir tadi yang masuk untuk yang akun ke AMSIS. Untuk yang AMSIS-nya Bapak Francis tadi mungkin bisa dicoba Bapak Francis. Nanti saya coba lihat di googling juga Pak ya. Nanti akan saya coba semaksimal mungkin Pak. Kalau enggak paling hari Senin saya mau ke sekolahan Pak. Ya, terima kasih. Di kolom chat Pak, pagi Pak di dalam AMSIS itu share pelajaran per kelas ABC atau per grade? Ya, itu untuk AMSIS itu
bagi siswa ya, bagi siswa itu dia hanya bisa melihat kelasnya. Yang akan share Bapak Ibu kalau misalnya saya mengajar di kelas 6A, B, C, gitu. Saya akan share untuk kelas 6A, 6B, 6C, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada materi yang memang harus lebih ditekankan untuk satu kelas, ya biasanya akan di-share hanya untuk satu kelas, ini juga bisa seperti itu. Tapi kalau untuk siswa, putra-putri kita hanya bisa melihat namanya sendiri, ya, namanya sendiri. Tidak akan bisa melihat apakah bisa saling komunikasi, tapi tidak bisa melihat misalnya nanti ke depannya kita perkembangkan lagi, tidak akan bisa melihat nilai-nilainya, misalnya nilai-nilai teman-temannya gitu ya. Ya semoga kita bersama-sama dapat berkembang. Dari Marvel kelas 2A, saya sudah coba login. Bisa masuk tapi masih kosong. Ini login IMSIS ya atau apa? Mungkin Mama Marvel kelas 2A bisa open mic. Mama Marvel bisa open mic? Iya, IMSIS, Bu. IMSIS. Tapi masih kosong ya, Bu? Maksudnya masih kosong, bisa masuk ya Bu ya? Bisa masuk, tapi masih kosong semuanya. Oh, kehadiran masih kosong gitu ya? Iya, dari schedule, kalender semuanya masih kosong. Oke. Ya mungkin tampilannya akan berbeda-beda tergantung rombelnya kalau itu. Dari Audrey Hadeli, maaf Pak, di IMSIS itu sudah sekaligus share materi pelajaran dan tugas juga kan ya? Mulai kapan? Baik, dari Audrey, terima kasih. Ini mamanya ya? Ya. Mama Audrey, apakah sudah mulai aktif yang hari ini? Mulai hari ini sebenarnya sudah bisa kita akses gitu ya. Mulai hari Senin sudah bisa kita lihat putra-putri kita hadir di sekolah atau tidak. Kemudian untuk materi-materi pembelajaran, mungkin tidak akan setiap hari ada materi pembelajaran atau tidak juga setiap hari ada pengumuman gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tetap membantu putra-putri kita dalam memantau aplikasi IMSIS ini, begitu. Begitu penjelasan dari pertanyaan Mama Audrey ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu ada yang raise hand, Bu. Oh, ada yang raise hand. Reynad, ya silakan. Reynad. Ya, pagi Bu, Bapak. Saya orang tua dari Renat. Mau bertanya Bu, ini kan jadi kita perlu ada 2 window ya Bu ya. Kita ngelihat di Google Classroom dan IMSIS ini ya Bu ya. Jadi kita harus buka cek masing-masing di aplikasi ya, baik itu Google Classroom atau di IMSIS ini ya Bu ya. Pak Step, silakan. Ya, terima kasih Bapak Renat. Ya, apakah kita harus cek dua-duanya? Kalau sebaiknya sih iya, karena untuk beberapa fitur IMSIS itu belum sanggup dengan megabit yang terlalu besar. Jadi kalau untuk tugas-tugas misalnya mengumpulkan video, kemudian misalnya untuk presentasi, drama, gitu ya, video-video drama seperti itu, kita masih menggunakan yang Classroom-nya. Seperti itu. Tapi kalau untuk materi pembelajaran itu bisa kita fokuskan saja di satu di IMSIS seperti itu. Satu lagi Pak, mau nanya. Ini untuk
jadwal ini kan ada di beranda kan ada jadwal, terus ada bahan bahan ajar, ada tugas. Apakah bisa dibikin summary gitu Pak? Jadi dibuat PDF, buat layoutnya. Jadi ini kan bukan cuma orang tua aja, siswa takutnya agak bingung nih Pak. Soalnya banyak banget step yang harus dilihat kan, baik itu dari pengumuman, bahan tugas, terus ajar. Maksud saya, apakah bisa dibuat summary-nya, dibuat layout dalam bentuk PDF, mungkin apa, bisa di-preview. Jadi kan kalau misalkan ini saya lihat tuh ada kayak buku-buku gitu, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, olahraga, itu kan eh, agak scroll ke bawah gitu Pak. Maksud saya agak agak rumit gitu buat siswa ya Pak. Apakah bisa dibikin summary-nya Pak? Maksudnya dibikin layout, jadi bawa buku ini, tugasnya ini gitu dalam bentuk PDF. Satu lagi Pak, untuk proses kehadiran ini Kak, saya lihat sih ada attach surat izin sakit ya Pak ya. Itu kita eh, langsung attach saja ya Pak ya. Misalkan ada due date-nya berapa lama Pak dari proses kita misalkan izin yang hari ini due date batas untuk attach surat tersebut berapa hari ya Pak? Makasih. Baik, terima kasih Bapak Renat. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, untuk kaitannya dengan MSIS, apakah bisa langsung di preview atau mau langsung di PDF kan, itu kami harus koordinasi dengan pihak MSIS. Nanti apa yang menjadi pertanyaan Bapak akan kami sampaikan dengan pihak MSIS. Kemudian untuk yang surat izin sakit, paling tidak kalau misalnya putra putri kita hari ini tidak masuk, ya mungkin 1-2 hari ke depan gitu, kirimnya gitu. Atau mungkin kalau lupa ya bisa melampirkan juga ke wali kelas sementara. Seperti itu Bapak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya Ise ya. iPhone Ise, silakan mau bertanya apa? Maaf Bu, udah kok Bu tadi, soalnya ini santrinya nggak bisa masuk-masuk. Saya atas nama Mama Tristan sama Atala. Yang Tristan sudah masuk, yang Atala nggak bisa masuk. Tapi udah sama wali kelasnya udah. Makasih. Terima kasih. Ada di chat kalau lebih ringkas. Mama Bung udah dijawab. Dari Steve Alden kelas 2B. Pagi Pak, Bu, IMSIS ada untuk memudahkan anak, guru, dan orang tua. Bagaimana kalau materi atau catatan pelajaran semua di-share di IMSIS? Jadi anak-anak tidak perlu mencatat lagi di sekolah. Terima kasih. Ini sepertinya Bu Ani bisa menjawab. Ya, kalau menurut saya sih catatan ya di sekolah perlu juga ya. Ambil kertas lagi. Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya, Mama Stephen ya. Ya, ketika anak itu sekolah kan tidak hanya melakukan pekerjaan, kemudian latihan dan sebagainya, tapi juga kita pihak sekolah harus membiasakan juga untuk siswa itu belajar menulis gitu. Jadi walaupun kita sudah share materi di dalam MSIS gitu, tapi kita juga perlu mengajarkan putra-putri kita untuk menulis juga seperti itu. Jadi tetap kalau untuk menulis dan mencatat ada beberapa materi yang tetap harus ditulis oleh putra-putri kita. Seperti itu, Mama Steve Alden. Ya, mungkin kalau yang di IMSIS itu bisa jadi cross check orang tua juga mungkin ya Pak ya. Ya. Jadi
ya kalau menulis di sekolah juga jadi pengalaman anak belajar ya. Jadi oh ingat tadi itu saya menulis ini gitu. Kalau cuman ngelihat di situ ya bisa jadi ada anak yang ngelihat ada yang enggak gitu, ada yang baca ada yang enggak kan. Kalau ada pengalaman menulisnya jadi ada inget juga gitu. Itu sih kalau menurut saya. Terus menulisnya sendiri merupakan pembelajaran ya Bapak Ibu. Menulisnya sendiri itu merupakan pembelajaran. Makasih tambahan saja. Iya. Dari Bapak Dwi, masukkan aja untuk AMSIS versi web terlalu cepat untuk session expired-nya. Tidak sampai 5 menit sudah terlogout. Apakah karena login di web dan HP? Pak Step? Ya, Pak Dwi, terima kasih pertanyaannya. Nanti akan kami sampaikan ke pihak MSIS. Memang betul kita logoutnya terlalu cepat, ya, hanya 5 menit. Tapi kalau kita berada di tempat umum, 5 menit itu sebenarnya terlalu lama gitu. Sebenarnya ketika kita berada di tempat umum, kita membuka MSIS itu kayaknya malah 5 menit itu terlalu lama. Tapi terima kasih masukannya karena ini penggunaan juga tidak di tempat umum gitu ya. Karena di tempat kita masing-masing mungkin ya sekitaran kurang lebihnya 15 menit baru logout seperti itu. Ini sebenarnya untuk proteksi juga. Tapi terima kasih masukannya, nanti akan kami. Terima kasih Pak Stefan, terima kasih. Ada pertanyaan lagi di kolom chat. Anak saya Veronica kelas 5C, Google Classroom-nya masih kelas 4. Ya, terima kasih Mama Veronica. Karena peruntukan untuk Classroom kita akan menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan penggunaannya. Kalau memang dirasa Bapak Ibu wali kelas 5 mungkin atau yang mengajar wali kelas 5 belum membutuhkan atau tidak memerlukan video yang harus diupload, diunggah, ya bisa jadi gitu. Classroom-nya tidak ada updatean seperti itu jadi Mama Veronica. Kalau untuk materi-materi pembelajaran saat ini kita berfokusnya ke AMSIS seperti itu. Ini untuk kedepannya juga. Oke. Dari Mama Bungaran ya, Mama Bungaran silakan. Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Saya mau bertanya, ini untuk AMSIS-nya kan saya udah download aplikasinya di tablet. Apakah bisa untuk 2 anak? Karena anak saya ada 2 yang di iOS. Apakah harus login logout atau ada caranya gitu Bu untuk nggak perlu login logout, tinggal klik nama anaknya aja gitu, jadi berubah akun gitu di AMSIS-nya. Itu aja sih pertanyaan saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mama Bungaran. Ya, memang Ibu untuk AMSIS khususnya dalam penggunaan yang memiliki putra-putri lebih dari 1, kalau ya memang harus diwajibkan logout. Kalau misalnya tidak logout, ya memang tidak bisa gitu. Kecuali begini, yang satunya kita buka menggunakan aplikasi MSIS-nya, tapi ini belum pernah saya coba ya. Ini mungkin bisa menjadi alternatif gitu. Yang satunya kita buka melalui Google Chrome, websitenya langsung di Chrome. Yang satunya menggunakan aplikasi, yang satunya langsung di Chrome. Mungkin dicoba saja, tapi saya sendiri juga belum mencoba ya. Seperti itu Mama Bungaran. Baik Pak, tadi saya udah coba juga sih menggunakan Google Chrome, kan anak-anak udah masing-masing, tapi iya kendalanya kalau lewat website itu cepat sekali terlog out. Jadi kalau anaknya udah gedean sih enak ya Pak, dia udah ngerti gitu login sendiri. Tapi kalau masih kelas 2 ini yang mama pasti nanti akan ada masalah. Itu masukan juga sih Pak, bener tadi kata Bapak siapa ya, Pak Dwi ya, untuk bisa log out, jangan langsung cepet-cepet gitu log outnya kalau lewat website. Itu Ya, sih Pak, terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Mama Bungaran.
Ya. Selanjutnya di chat Pak, siang Pak untuk email nama Gisel Natania kelas 4B tidak bisa Pak, apakah harus diaktifkan kembali dari sekolah? Terima kasih. Gisel Natania kelas 4B tidak bisa emailnya. Apakah harus diaktifkan kembali dari Email sekolah? CH-nya atau email masuk ke MCC ya? Mama Gisel 4B. Mama Gisela bisa open mic? Ya, siang Pak, Bu. Untuk emailnya itu seperti terlockout, kayak di keblok gitu, Bu. Jadi nggak bisa masuk. Ya, apakah Mama Gisel sudah menggunakan PIN di HP? Atau untuk membuka layar itu menggunakan PIN atau menggunakan deteksi di jari seperti itu? Layar kunci. Maksudnya masuk ke yang Google-nya Pak atau gimana Pak? Untuk masuk ke HP-nya. Jadi kalau kita mau masuk HP kan biasanya kita bikin dulu Iya. pola. Iya, Polanya Pak. misalnya checklist gitu. Atau kita menggunakan PIN angka-angka seperti itu. Soalnya Apakah biasanya itu kan sudah saya ada? handphonenya bisa itu Pak pakai beberapa pakai email. Nah, pas lagi masuk yang Gisel itu nggak bisa Pak buat yang ke suite akun ke Google-nya pakai yang Gisel. Oh gitu. Tapi sudah dipastikan ada itunya ya, PIN-nya ya, Bu ya. Iya, Pak. Kalau misalnya sudah ada PIN-nya, itu nanti ibu bisa menghubungi wali kelas, kemudian nanti biar dilanjutkan ke saya, Oh iya, kemudian baik, Pak. nanti akan saya reset passwordnya, atau kalau enggak, ibu bisa langsung chat ke saya. Ya, Seperti baik, itu, Pak. Ibu. Ya, Terima baik, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, cukup ya. Ya, kalau tidak ada, apabila ada Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas, mau ditanyakan silakan bisa berkomunikasi dengan wali kelas ya, Pak Step ya. Dari ini masih ada yang raise hand, satu lagi ya Pak. Boleh. Ya, Krisman. Bapak Krisman Simbolon, silakan Pak. Dibuka dulu mic-nya. Ini Bu, dia nggak bisa login ya, padahal udah masuk ke MC ininya, ke Yesudarso Karawangnya. Nama pengguna, bikin passwordnya, nggak bisa masuk dia. Bapak Krisman B. Simbolan kelas berapa ya? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1B. Akunnya, masukkan akunnya tanpa Tadi kan spasi, sudah? akunnya itu kan udah masuk dia. Saya bikin ke MC Yesudarso Karawangnya. Ya. Ininya diminta nama pengguna sama paspor. Nah, saya klik login. Apa itu nggak kebuka? You not login. Terus ini bisa menampilkan yang tadi dijelaskan dulu sebentar, yang untuk mengetikkan masuk ke dalam akun. Oh, pakai handphone ya? Iya, pakai handphone. Mungkin Bapak bisa ke sekolah ya, bisa Senin ya Pak ya? Kita coba. Oh, hari Senin ke sekolah aja ya, biar di sekolah. Bapak bisa datang ke sekolah hari Senin dengan membawa handphonenya ya Pak ya. Kita coba sama-sama di sekolah. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Mungkin sebelum kita akhiri, Bu Ani, saya mau membacakan beberapa yang sudah kirim daftar hadir di hari ini. Beberapa saran yang positif dan baik. Bahkan ada yang testimoni juga gitu. Sekolah. Boleh Bu Ani? Ya Pak, silakan Mas. Belum terlihat. Oh ya udah.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan dan saran. Masukan dan saran ini akan kami upayakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, karena kami juga menyadari betul bahwa pendidikan putra-putri kita menjadi yang paling utama dan kita harapkan juga berdampak positif bagi mereka. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan apresiasi yang positif untuk sekolah, khususnya dalam pengembangan putra-putri kita. Di sini juga ada beberapa, ini sengaja tidak saya tampilkan, ada yang mengatakan jangan terlalu banyak proyek. Terima kasih juga atas masukannya. Kemudian yang berikutnya, testimoni untuk sekolah. Ini ada yang menyampaikan bahwa SD Sudarso semoga semakin sukses, berjaya mendidik dan membangun anak-anak sehingga berprestasi dan berakhlak mulia. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan apresiasinya pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Bu Ani. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Step, Bu Cindy yang sudah memberikan pemaparan hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Serpas. Silahkan Pak Serpas. Tes mic bisa didengar? Bu Ani, bisa ya? Bapak Ibu guru dan juga anak-anak yang terkasih dan juga orang tua yang berada di rumah, mari kita ambil sikap doa. Izinkan saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih karena Engkau masih menganugerah kami rahmat kesehatan. Terlebih khusus sampai pada kesempatan ini, kami telah menyelesaikan pemaparan program AIMSIS. Semoga pemaparan program AIMSIS pada kesempatan ini semakin memajukan sekolah kami, SD Yosudarso Karawang, sehingga kedepannya kami lebih mengedepankan sistem pendidikan yang lebih fokus pada anak. Kami mohon penyertaan-Mu agar segala kegiatan kami yang kami lakukan pada hari ini selalu kami lakukan dalam kehendak-Mu. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih Pak Serpas sudah menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Bapak Ibu, demikian rangkaian kegiatan sosialisasi AIMSIS. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga kita semua dapat terus bersinergi dan menjalin kerjasama yang baik demi perkembangan putra dan putri kita tercinta. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum ditutup, mungkin bisa foto dulu, bisa dibuka kameranya. Yang bisa membuka kamera, silakan dibuka dulu. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide ketiga. 4, nggak ada gambar. Slide kelima kosong. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih, selamat siang.